Selamat datang lagi di Numpang Tanya. Dimana ini bukan hari yang sama ya, ini hari yang berbeda ya. Ini udah skip 2 tahun nih sebenarnya. Dan kali ini kita akan merespon komen-komen kalian di Numpang Tanya sebelumnya, yang dimana kita ngobrolin masalah percintaan. Dari yang putus, susah move on, sampai yang cewek ngasih alasan palsu untuk nggak terima cintanya. Jadi langsung saja kita bacakan. Jadi ini bukan membership ya. Gue tuh mau curhat bang, diputusin gara-gara beda kampus bang. Goblok gak tuh? Emang harus satu divisi sama rektor. Oke. Yang bikin gak bisa straight ngomong gue gak mau sama lo. Jadi ada cewek nih, dia suka susah bilang gue gak mau sama lo gitu loh kalau ditembak. Alasannya adalah kita gak tahu orangnya kayak gimana. Abis ada cerita, katanya ada yang pernah ditolak, si cewek diguna-guna atau dijahatin di tempat sepi. Gimana gak ngeri dan bingung kan, no? Gimana itu? Lu kalau misalnya ditembak cowok, tapi lu nolak apa pakai ngeles-ngeles? Enggak, cowok. Bahkan kalau misalnya gue nggak cuman ke pacar gitu, ke kantor juga, kalau misalnya gue pengen resign gitu, gue tuh juga nggak enak hati gitu loh. Kayak emang anaknya tuh tidak suka menolak sebenarnya. Nggak suka menolak. Bagi 50.000. Lu curang. 50.000. Enggak, kan kayak Bu manajer percintaan dan relationship dan ya gitu-gitu. 50.000. Itu tidak termasuk. 50.000. Tapi katanya apa ada diguna-guna? Lu pernah dengar cerita katanya kalau cewek nolaknya jujur diguna-guna, itu bener apa enggak? Dia pernah dengar ada cerita katanya emang bener pernah. Berarti lu menyamaratakan semua cowok kalau ditolak diguna-guna gitu. Tapi lu pernah denger nggak ada orang kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah kan? Gue juga baru denger, emang nggak sampai segitunya ya? Kalau dijahatin tempat sepi dan lain-lain sih, menurut gue itu udah pelanggaran hukum ya, dan lu bisa laporin setahu gue sih. Itu udah masuk ke ranah kriminal lah. Nggak boleh kayak gitu. Siapapun, lu cowok-cowok nih yang denger ya, nggak ada tuh namanya ya ditolak lalu Anda boleh melampiaskan emosi Anda ke wanita gitu. Ya pokoknya jangan, kalau misalnya Anda kesal diputusin sama cewek, jangan pernah Anda lampiaskan ke ceweknya. Lampiaskanlah ke hal lain yang tidak merugikan orang lain, seperti beramal, beribadah lebih rajin, atau ya lu pusing, stres, marah, ya main Dota lah, ya, sono ngedota dah lu, apa kayak gitu, sini gak doa ya sama gue lu, kesel-kesel dah lu. Jadi jangan Anda biasakan nih, jangan sampai nanti ada stereotip kayak gini gitu loh, bahwa kalau misalnya ditolak ngamuk gitu. Lu nyatain cinta apa malak? Dari awal gak usah nyatain cinta, palak aja dari awal kalau udah niatan kayak gitu. Paling dilaporin polisi. Pernah deket dengan seseorang kurang lebih 4 tahun. Sempet juga ditikung teman karena takut buat ngomong. Di tahun keempat beraniin ngomong tapi dijawab gak mau pacaran dulu. Jadi bingung mau tetap bertahan apa nyerah. Stuck di status itu. Sama teman-teman dibilang bodoh soalnya sama cewek itu aja, padahal ada yang lain yang ngedeketin. Nah ini Ini kayak kisah friendzone gitu maksudnya ya? bukan, kalau friendzone mah dimanfaatin, bukan dimanfaatin ya, kayak ya Tanpa friendzone. status. Friendzone tuh cinta bertepuk sebelah tangan. Iya enggak sih? Tapi persahabatan gitu loh. Enggak, friendzone tuh kayak cowoknya nganggep udah jadi pacar, ceweknya enggak. Makanya namanya friendzone. atau satu mengharapkan, satunya enggak. Iya, kayak itu. Nah, itu friendzone itu aku bilang. Nah, ini kan 4 tahun nih. Nah, Kan udah tembak. Enggak mau, tapi mau dekat terus. Kalau gue mau gue jauhin. biar dia ngerasain kalau nggak ada lo itu gimana Ini gitu. lebih parah sih, padahal kalau gue enggak sih, kalau gue simple ya udah, life must go on gitu. Nah makanya gue tuh tadi gue bilang kan, gue tuh nggak suka dari temen jadi pacar dari dulu kan. Ya maksudnya lebih baik konses aja mau kemana, karena kalau jadi pacar putus ya udah gitu kan. Kalau temen pacar putus susah balik jadi teman lagi. Gitu kan. Gimana lu udah? Oke, gue deal sih. Gue sama kayak lu dah. Ya kalau gue pasti akan saranin udah cabut lah, nggak ada lagi apa ya 4 tahun men, gila 4 tahun hidup lu bisa berguna untuk hal yang lain seperti push rank, naikin LO. Lebih baik investasikan waktu dan energi lu di tempat yang lain, seperti bertani dan subscribe Eno Bening. Kemarin pas SMP kelas 9 gue pernah ditembak cewek pas mau lulus karena gue ilfil sama kelakuan temen-temennya yang suka cie-ciein setiap dia masuk kelas gue. Gue malah jadi gak nyaman sama nih cewek. Alhasil cewek gue blok WA-nya pas dia udah nyampein perasaannya. Jadi temen gak sportif banget. Iya. Ini kelakuan cewek cie-cie nih, dak. Ada nggak di tongkrongan lu dulu? Di sekolahan lu? Ada, pasti ada lah. Apa ya, cewek-cewek yang demen rusuh ya? Cewek cowok pasti ada kok. Maksudnya, Tapi kayak itu zaman SMA doang dah yang kayak gitu. kuliah udah nggak lagi ya? Kuliah udah pada sibuk, cecein apa lu makalah. Kalau dulu kan pas kecil lu punya barang baru dicie-ciein. Terus pas remaja lu punya pacar baru lu dicie-ciein. Pas kuliah, lu bab 3 dicie-ciein. Jadilah teman yang suportif sih kalau lu beneran teman gitu. Nggak selamanya mesti dibercandain, ngerti nggak sih, dak? Betul. Sumpah deh men, nggak selamanya hidup tuh semua tentang bagaimana caranya bercandain sesuatu gitu. Selama mesti bercandain gitu. Gue sih gini aja deh, balikin ke diri lu aja dulu deh. Lu mau nggak nih lagi deket sama cewek nih ya?
ketahuan deket gitu. Pas masuk kelas sih cie-ciein. Misalnya Kuda bilang, "No, gue suka nih sama ini" gitu. Dia masuk kelas, dia duduk sebelahan, dia ngajak makan di cie-ciein. Itu cewek jadi males anjir, bukan karena Kudanya, tapi karena teman-temannya. Jadi janganlah jadi temen yang kayak gitu. Kenapa sih? Bisa kagak sih lu? Hah? Cari kebahagiaan lain, cie-ciein pos kamling kek, cie-ciein gapura kek. Kenapa mesti orang deketin di cie-ciein gitu? Malah ditunggu gitu. Ciein boleh tapi jangan yang satu pas gitu, ngerti gak sih lu? Jangan yang kayak satu kelas cie gitu. Wah. Misalnya Kuda lagi deket sama cewek nih, gue bilang kayak cewek Kuda dateng nih ya, gebetan Kuda dateng nih tiba-tiba kelas gue kayak udah, gimana dulu dah. Udah kalian berdua ngobrol aja ya, gue mau cabut dulu. Cie gitu. Udah sekali itu cukup kan? Iya, masih. Tapi kalau lu bilang kayak, "Wah, Kuda sama si ini satu kelas dulu berduaan." Woi, satu startup. Woi. Set, ada helikopter lah, lu ngapa ikutan? Ini tolonglah kebiasaan ini menurut gue sih pelan-pelan diubah. Gue dulu juga kayaknya ada pernah di masa itu tapi kayak makin gede sih udah makin aneh sih kayak udahlah nggak usah. Gue yang barusan galau karena pacar gue lebih suka ke saudara sepupunya daripada gue. Nah, Semenjak saudara sepupu pacar gue tidur sekasur. Semenjak saudara sepupu pacar gue tidur sekasur sama pacar gue, tapi pacar gue ngomong ke dia, ke gue, dan gue melihat video ini, akhirnya gue terhibur dan gue mau nggak mau gue harus mutusin kisahku yang mantap untuk diumbar. Ini beneran nggak nih? Gue curiga nggak bener ya, ini referensinya ke anime ya? Gue nggak nonton semua anime lagi. Komen di bawah ini beneran apa nggak nih? Kira-kira mencurigakan nih. Gue pernah deketin cewek dulu pas SMP karena gue SMP murid pindahan. Terus gue ngeliat cewek menurut gue cantik banget. Ya tau lah cinta monyet SMP. Lu tau gak sih definisi cinta monyet tuh? Banyak orang suka salah cinta monyet. Cinta monyet itu cintanya surat-suratan. Iya bener gak sih? Tapi orang-orang suka bilangnya cinta monyet itu cinta yang suka-sukaan doang tapi nggak pernah nyatain cinta. Itu mah platonis. Platonis pun lebih ribet lagi, cinta platonik. Gitulah pokoknya, bebas dah. Sampai gue pengen kenalan dan dikenalin sama temen gue sekelas dan doi nggak sekelas doi malah tanya ke temen gue dia punya motor berapa? Gimana? Dia punya motor berapa? Gue kaget dong dan mikir kenapa pas SMP mikirnya agak lama dan pendek, kok gue sih lanjut sampai ke SMA gue berdoa nggak satu sekolahan sama doi. Itu ternyata wah ini buat gue skip lama-lama nih. Dan doi nggak sekelas, doi malah tanya ke temen gue dia punya motor berapa. Oh kayaknya ceweknya tuh matre ya. Oke. Gue kaget dong dan mikir karena masa SMP itu mikirnya agak lama dan pendek, kok gitu sih lanjut sampai ke SMA. Gue berdoa gak satu sekolahan sama doi. Pokoknya kayaknya ilfeel sama ceweknya gara-gara cewek yang dia taksir kok nanya dia punya motor berapa gitu nggak sih? Sampai akhirnya dia berdoa untuk nggak satu sekolahan lagi sama doi. oh. Tapi ternyata gue satu sekolahan. Ya, intinya sih dia suka sama cewek. Enggak. Intinya lu belajar titik koma nggak? Lu udah SMA tapi lu kagak ada titik koma nih. Ngeselin nih. Titik komanya pada kemana? Pulang kampung? Kesel gue. Intinya dia suka sama cewek matre gak sih? Cewek matre. Terus dia ilfeel. Laut aja. Ya udah jangan deketin, gampang kan? Next. Lu titik koma dulu besok-besok baru gue bacain lagi ya. Dikit curhat kali ya. Wah, Oh dikit satu halaman. Dikit jadi cerpen. Walaupun gue cowok, gue sering mengalami kekerasan secara fisik karena kalau gue ngasarin dia bakal ngancam gue untuk manjangin masalahnya ke ranah hukum. By the way, gue orang susah, dia cewek kaya yang manja. Gue nggak pernah marah ke dia karena memang karakter gue yang susah banget buat marah. Namun ada di satu titik gue meledak banget sampai dia nangis-nangis ke gue. Dan di saat 2,5 tahun hubungan kita berjalan, ternyata dia malah main belakang sama gue. Gue udah tahu, cuma karena gue mungkin sadar kalau dia bosen sama gue, makanya gue diemin aja untuk sementara. And if ke 3 tahun kita pun putus karena dia jalan sama cowok lain dan gua bener-bener nggak tahan banget sama hubungan ini. Dia pun pergi langsung nggak iyain tanpa ada kesan apapun dan ya gitulah akhirnya. Ya pokoknya dia cerita panjang lebar Panjang terusin. Dia ngasih tahu pesan gue sih jangan jadi orang terlalu bodoh kayak gue mempertahankan hubungan yang dia sendiri udah nggak niat buat menjalinin hubungan ini. Ya bagus, dia sudah terlepas dari, menurut gue dari awal cerita itu sebenarnya dia berada di hubungan yang toksik gitu loh. Toksik, terus ya sampai pada akhirnya si ceweknya akhirnya melakukan main belakang.
ya udah impas, berarti itu cara Tuhan melepas lu gitu. Main belakang. Itu berarti maaf. cara Tuhan memisahkan lo gitu, berarti ya udah itu udah jalan paling baik. Jalan paling ya bagus lah sudah Bagus dilewati. Bagus lo udah terlepas dari itu. Dan Komen ini gue gitu doang sih. Pesan buat yang mungkin masih dalam keadaan yang seperti dia, jawabannya segeralah keluar ya. Iya. Sebelum terlambat daripada dipertahankan gitu. Karena dilepas lebih menyenangkan daripada dipertahankan. Wis. Gitu kan. By the way di sini juga akhirnya kita tahu kan bahwa kekerasan dalam hubungan itu tidak eksklusif cowok yang lakuin kekerasan ke cewek, walaupun secara jumlah memang lebih banyak cowok, tapi bisa juga cowok korbannya. Jadi ya cobalah dapetin hubungan yang saling suportif, yang tidak toksik, dan enggak men, lu nggak bisa satu kali pacaran langsung berhasil gitu, enggak. Jadi ya wajar untuk ada kegagalan, ada pembelajaran, dan ada pengulangan, tapi jangan sampai cuman ada derita dalam pacaran. Karena pacaran itu harusnya apa dah? Pacaran itu harusnya saling mendukung di belakang. Gua menyesal mengerti jokes dia. Gua menyesal. Kenapa gua iyain ya? Kenapa gua turutin ya? Kenapa gua? Itu udah sampah banget. Aduh, gua menyesal. Udah tutup. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, nyalain notifnya. Kok gua iyain ya tadi ya? Aduh bodoh banget lu. Tolol lu, dibeli dong bercandaannya. Aduh bego. Jangan lupa subscribe, klik like, nyalain notifikasi, share ke teman-teman kalian yang suka main belakang, dan ya di sosial media kami jual jasa curhat ya. Enggak jual. Ntar deh dipikirin deh bikin red card harga curhat. Ya, dan untuk kita semua beda Stay clean and